Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa wada'na anzikal ladzi anqara dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Raditu billahi rabbil islam dinan Muhammadin nabiyyi wa rasulah wa bizidni ilmah wa rizqni fahmah. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni syarri nafsi. Allahumma la tabilni ila nafsi tarfata ain. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan kajian kitab Taysirul Khalaq dari Syekh Hasan Al-Mas'udi, bab Al-Ulfah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ulfah, rasa cinta atau rasa sayang. Jadi mungkin ada yang memaknai ini kerukunan atau perdamaian, tapi saya lebih memilih diksi ini, makna rasa cinta ini. Beberapa guru-guru kita juga memaknainya demikian. Jadi apa yang kira-kira membuat orang itu saling menyayangi, saling mencintai lah sama manusia gitu. Tidak membuat marah, gitu. tidak ada cekcok, akur kan gitu, rukun. Al-Ulfah, rasa cinta atau rasa sayang, rasa senang gitu. Dia utawi al-ulfah atau rasa cinta tadi iku al-istiqnasu, ngalap seneng, binasi kelawan menungso. Ngalap seneng itu maksudnya mencari kesenangan, ya. Mencari bagaimana menyenangkan atau membuat orang lain itu gembira gitu. Nah ini wal farohulan gembira, binasi kelawan menungso wal farohulan gembira, biliko ihim kelawan ketemu Anas. Jadi kalau ketemu dengan orang lain, sesama manusia atau ketemu teman, ketemu ya siapapun lah, itu dengan wajah yang ceria gitu, gembira, nggak sing mesengut, nggak sing wajah sing medeni wong kan gitu, tidak wajah yang marah-marah, sumeh. Itu kan orang yang ditemui juga tidak merasa terancam kan gitu. Temu-temu kok ngerti-ngerti besengut ana masalah apa, ojo-ojo mengko aku di semeni ya, dinesoni kan gitu. Jadi ketemu sesama manusia lain itu dengan gembira, dengan senang. Wa asbabuha utawi sebabe al-ufah iku khamsatun 5 ya, sebabnya 5. Awaluha utawi kawitane al-ufah atau rasa sayang tadi iku adinu agomo, li'anna kamal imani, li'anna kamalal imani, rono sak temene sempurnane iman iku yujibu majibake opo sempurnane iman tadi al-adfa ing melasi wong liya,
Jadi yang menyebabkan orang itu sayang, orang cinta itu ya karena agama, persamaan, ada kesamaan iman. Karena dalam hal keimanan itu mewajibkan kita untuk saling menyayangi kan gitu. Allah memerintahkan kita dengan sesama muslim, sesama saudara seiman itu saling mencintai, saling menyayangi kan. Sama-sama yang kita hadapi itu manusia ciptaan Allah yang punya Tuhan yang sama dengan kita, percaya adanya Allah, beriman kepada Allah, percaya adanya malaikat, rukun iman itu, adanya kitab-kitab, adanya Rasul. Al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, itu rukun iman itu. Ada kesamaan itu akhirnya kita cenderung punya rasa senang dengan orang yang seakidah, seiman dengan kita. Wasaniha utawi nomor lorone al-khomsah tadi yang menyebabkan 5 perkara tadi. Iku an nasabu, hubungan nasab. Li anal insana, tono sak temene menungso iku yahnu, melasi sapa menungso, melasi sapa al insan tadi ala aqoribihi, ing atase kerabat-kerabate al insan. Wa yatawaddadu, lan gawe seneng ngono sapa al insan ilaihi maring aqoribihi, maring kerabat-kerabatnya tadi. Wa yakufu, lan menolak sapa al insan al ada ing miloro atau menyakiti anhum saking akorib, saking kerabat-kerabat itu tadi. Jadi sebab yang kedua, kenapa timbul rasa sayang terhadap manusia yang lainnya itu karena hubungan nasab. Punya ayah yang sama, punya kakek yang sama, punya buyut yang sama kan gitu. Dan dalam satu silsilah itu nyambung, mbah-mbahnya nyambung. Jadi kalau satu nasab, orang itu cenderung lebih sayang karena kan merasa punya satu darah yang sama dari leluhur yang sama. Akhirnya kalau ada yang menyakiti saudaramu itu ya kamu nggak terima kan gitu. Kamu adikmu misalnya disakiti temanmu ya kamu nggak terima. Kadang ini yang kadang masalah. Maksudnya masalah itu orang itu cenderungnya melihat hanya sebatas hubungan keluarga atau nasab, tidak objektif pada permasalahan. Maksudnya gimana? Nek saat misalnya ya, kalau satu suku, satu nasab, pokoknya tak belani, meh salah apa bener. Nah itu suatu hal yang salah. Ya kalau bener ya bilang bener, kalau salah ya salah. Bukan terus karena gue adikmu mbok belani, masih salah tetap mbok belani. Nah itu kamu jadi ikut salah karena kamu membela yang salah jadinya. Mas, meskipun itu saudara kamu, kalau salah ya kamu peringatkan atau jangan kamu. Kalau misalnya pun kamu mau membela ya, misalnya kamu kok profesimu nanti jadi pengacara misalnya, sekolah hukum terus kamu pengacara, yang kamu bela kok
saudaramu lah, entah itu hubungannya dekat atau jauh, tapi kamu tahunya itu saudara. Dan kamu tahu itu salah. Kenapa harus dibela orang yang salah itu? Karena dalam bidang hukum itu kadang-kadang yang salah itu perlu dibela agar apa? Agar dia tidak dijatuhi hukuman melebihi dari kesalahannya. Paham? Ada orang salah. Dia sebenarnya cuma misalnya mencuri misalnya. Wah, yang dicuri sandal. Yang masjid, sandal merek Darvil misalnya. Atau Swallow lah, sandal atau apik sidik. Model terbaru. Terus kena CCTV, ketangkep dia. Ngerti wajahnya di syuting, oh. Terus saudaramu kenal kamu pengacara, dia hubungi kamu. Aku ketangkep CCTV ya. Akhirnya yang punya sandal itu dengan bukti CCTV itu memperkerakan, kena tindak pidana. Nah itu kalau yang salah itu tidak menerima hukuman sesuai dengan apa yang kejahatan yang dia lakukan, bisa jadi karena saking jengkelnya yang kehilangan sandal tadi, gitu. Sandal unik, Swallow satu-satunya di dunia misalnya, orang kembarane. Wah, ini paling otentik gitu bahasa Indonesia ini. Sandal kembarane nek dicuri wis ra iso turu wae. Itu saking jengkelnya dia nuduhnya bisa berlebihan. Yang hilang nggak hanya satu sandal, dua sandal, tiga sandal, sampai saat masjid itu angger sandal hilang, saya yakin deknen sing nyolong. Nah, kadang-kadang begitu. Padahal buktinya hanya satu kali kejadian itu dia nyuri. Tapi karena misalnya di masjid itu, di tempat itu kehilangan sandal sudah berkali-kali ya, dia bisa kena pasal yang lain-lain itu keseret-seret dia, yang harusnya mungkin hukumannya cuma apa misalnya berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan, bisa kena 1 tahun, 2 tahun. Nah ini bertambah-tambah. Itu artinya gunanya membela kerabat kita kadang itu secara objektif ya. Baik itu kalau benar ya alhamdulillah karena kita membela di jalan yang benar. Kalau salah ya tetap membela tapi ya sesuai porsinya. Jangan berlebihan atau bahkan dikurangi. Itu hikmahnya ya, maksudnya kita bisa berpikir gitu bagaimana menyikapi dalam bidang hukum terutama. Kalau kita mau membela, karena kita nggak mau saudara kita sakit kan, atau tersakiti kan. Kama kola, bismillahirrahmanirrahim. Kama kola, hale kaya le ngendika sapa an-nabi, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna rohima idza tamassat ta'atofat. Inna satamene ar-rohima kekeluargaan iku idza tamassat nalikane berpegangan saling melekat opo ar-rohima atau keluargaan tadi ta'atofat monggo akan saling menyayangi opo ar-rohima. Jadi ada hadis dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwa kalau keluarga atau kerabat tadi mau dia saling berpegangan, saling berhubungan dengan baik, saling melekat ya, hubungannya erat artinya. Maka kalau hubungannya erat, keluarga itu akan saling menyayangi. Karena itu tadi keluarga itu satu nasab. Dari generasi ke generasi. Tapi masalah nasab ini lagi marak kan gitu. Ya, itu urusannya orang yang paham, kita nggak paham ya. Kita berusaha menghindari lah dari fitnah-fitnah aja semampunya.
Intinya Rasulullah pengen, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya keluarga itu kalau saling melekat, saling hubungan, saling dekat, kamu dekat sama ayah, ibu, dekat kakak, adik, paman, bibi, pak D dan lain-lain itu nanti akan timbul rasa sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisuha utawi nomor telune tadi ya, al-khamsah tadi yang menimbulkan rasa sayang iku al-musaharatu, besanan, lianna al insana karena saat temene menungso iku idza ahabba nalikane mencintai sopo al insan irsahu ing bojo wadone al insan idza ahabba nalikane mencintai sopo al insan irsahu ing bojo wadone al insan yo ahabba mongko mencintai sopo al insan kulaman ing semua orang yang tami kang kanisbatake sopo al insan ilaiha maring irsahu atau bojo wadone. Maksudnya bagaimana? Penyebab timbulnya rasa sayang yang ketiga itu besanan. Besanan itu menikah kan gitu. Jadi kalau kamu punya istri itu keluarga istrimu itu ya berbesanan dengan keluargamu kan. Jadi kalau kamu mencintai istrimu atau bojomu tadi itu ya kamu mencintai seluruh keluarganya, ayah ibunya, kakak-kakaknya yang melekat, yang dinisbat, yang berhubungan dengan istrimu ya termasuk teman-temannya, teman-teman istrimu itu ya kamu cintai semua, kamu sayangi semua. Jangan cuma seneng karo istrimu tok, tapi nggak seneng sama keluarganya, nggak seneng sama besannya. Ya itu jadinya ya nggak nyaman kalau cuma seneng sama istrimu, nanti istrimu mau ke tempat keluarganya kamu batas-batasi. Istrimu mau bergaul sama teman-temannya kamu batas-batasi karena kamu nggak suka lingkungannya, yang suka cuma istrimu tok. Cuma ya kalau kamu mau mencintai ya semuanya yang berhubungan dengan istri kamu itu kamu sayangi semua, kamu artinya tidak ada masalah dengan itu. Maka kalau perkawinan ya besanan itu tadi itu kan sebenarnya yang menikah itu nggak cuma kamu dengan istri kamu nanti ya, itu keluarga besar itu kedua keluarga dari laki-laki maupun perempuan itu besanan, artinya ya keluarga besar itu sedang menikah atau artinya sedang dengan adanya kamu menikah dengan istri kamu itu persatuan dari keluarga besar, keluarga laki-laki dan perempuan sama-sama akhirnya punya hubungan pernikahan itu, akhirnya dua keluarga disatukan itu. Dia jangan cuma senang sama istrinya, nggak senang sama yang berhubungan dengan istri kamu ya, nanti jadinya rawan cekcok kan gitu. Ahabba kulaman yang tami ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendikan sapa Khalid bin Yazid bin Muawiyah
Kana wis ana iku abghadha khalqillahi, paling tak bencine makhluke Gusti Allah. Ilaya mungguhku, ya menurutku, sopo Alu Zubair keluarga Zubair, hatta tajawaztu, sehingga aku ngerabeni, sampai saya menikahi, minhum saking Alu Zubair, fasaru mongko dadi sopo Alu Zubair iku ahabba khalqillah, paling saya cintai, paling aku cintai makhluk Gusti Allah. Ilaya maring ingsun mungguhku. Jadi Khalid bin Yazid bin Muawiyah itu dulunya itu ya, Khalid putranya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah itu dalam sejarah itu pernah perang dengan Zubair. Nah, karena perang kan mesti benci-membenci karena bermusuhan. Jadi Khalid punya ayah Yazid, ayahnya itu perang sama Zubair. Nah, Khalid dulunya itu paling benci sama si Zubair itu. Pokoknya nek ketemu ning dalan, oh ini ya wis bacok-bacokan lah gitu. Kalau ndelok wargane Zubair, wah bajingan misalnya gitu. Bareng ngaji mangan. Maksudnya ya tuh bisa keluar umpatan-umpatan karena perang itu kan bunuh-membunuh, kayak sangat membenci. Nah, si Khalid kemudian menikah sama keluarganya Zubair. Terus ketika sudah menikah, dia bergaul dengan keluarga Zubair, ngobrol ngalor gitu, akrab segala macam. Akhirnya karena menikah dengan keluarga Zubair, kan tahu bagaimana keluarga Zubair akrab dan sebagainya. Dari yang awalnya itu paling membenci keluarga Zubair, itu akhirnya dia jadi paling mencintai keluarga Zubair. Jadi hubungan gitu ya, perkawinan itu bisa meredam kebencian, bahkan menghilangkan, merubah benci menjadi cinta. Itu juga jarang, maksudnya bisa begitu. Kadang itu kalau sudah benci, itu yuk kawin nikah nggak setuju di keluarga besarnya. Jangan menikah sama dia. Romeo and Juliet gitu. Keluarga besar Romeo sama Juliet kan ceritanya itu kalau di novel terus di film-filmkan itu perang, terus Romeo sama Juliet itu nikah lari gitu. Bukan nikah terus sambil lari-lari gitu, enggak. Bahwa maksudnya dia melarikan diri dari keluarga besarnya yang saling berperang itu. Akhirnya dua-duanya matilah intinya, enggak happy ending gitu. Karena nggak disetujui keluarga dari masing-masing, laki-laki maupun perempuan nggak ada yang setuju. Nah ini di peristiwa ini dalam sejarah pernah terjadi bahwa yang dulunya perang, kalau tadi novel, Romeo itu novel, kebenarannya ngarang novel ya karangan manusia. Nah kalau ini dalam sejarah itu putra Yazid, Khalid tadi, yang dulunya benci dengan keluarga Zubair, jadi kemudian berubah cinta setelah menikahi perempuan dari keluarga Zubair. Itu yang sebab yang berapa tadi? 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Barobi uha utawi kaping papate al-khamsah tadi. Iku al-birru, berbuat baik.
wa huwa utawi albirru iku al ihsanu gawe bagus ilan nasi maring menungso. Kala ngendikan sapa asyairu penyair, asin ilan nasi tastabid qulubahum fatolamas tak badal insana isanu. Penyair bilangnya begitu. Coba bareng-bareng coba. Asin ilan nasi tastabid qulubahum istabadal insana isanu. Asin gawe bagus sapa sira ilan nasi maring menungso tastabid mongko iso gawe taat sapa sira ulubahum ing ati-atine anas atau menungso. Fatolama mongko wis suwe banget istabada gawe budak istabada al insana ing menungso apa ihsanun tindakan bagus. Jadi penyair mengatakan bahwa berbuat baik kepada manusia itu ketika kamu selalu berbuat baik, ada orang kamu baiki, itu orang itu lama-lama taat sama kamu. Sudah dari sejak dulu bahwa orang itu kalau di servis yang baik, dilayani yang baik, itu dia akan taat seolah-olah itu jadi budaknya. Ini kan penyair ya, dia kan penyair itu sebenarnya kata-kata yang hiperbola. Jadi sesuatu ada agak dilebih-lebihkan itu penyair. Artinya maksudnya kita bisa mengambil hikmah bahwa ketika kita melakukan tindakan baik itu kepada orang lain, itu orang lain jadi cenderung karena senang dengan kita, sayang dengan kita, dengan perilaku kita, karena kita akhlaknya dijaga baik. Akhirnya orang itu juga apa yang menjadi seolah-olah dia akan menjadi budak orang yang berbuat baik terhadap dia, karena ya ketika kita berbicara dengan orang yang kita berbuat baik, bicara kita juga didengarkan. Ketika kita minta bantuan itu juga mereka yang membantu karena dia merasa kita bantu juga gitu. Jadi sudah lama bahwa perbuatan baik itu bisa menjadikan orang itu menjadi budak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamisuha utawi kaping 5 al khamsah tadi. Yang terakhir ya, yang kelima ini. Al ikhau utawi gawe persaudaraan. Al ikhau utawi gawe persaudaraan. Kama aho kaya oleh gawe persaudaraan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansor, antarane kaum muhajirin lan ansor. Litakwa supaya dadi kuat apa robito tuhum hubungane muhajirin lan ansor. Wa tazidulan
bertambah apa ulfatuhum rasa sayange muhajirin lan ansor. Jadi sebab kelima yang terakhir itu yang menimbulkan rasa sayang atau rasa cinta itu karena hubungan yang bersifat persaudaraan. Seperti halnya ketika Rasulullah itu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin itu siapa? Yang ikut hijrah Rasulullah ke Madinah, itu kaum muhajirin. Kaum ansor siapa? Ya yang menolong Rasulullah di Madinah itu. Yang membantu Rasulullah. Ya Yasrib dulu ya Madinah. Memang asli Madinah gitu kan. Itu dipersaudarakan karena ada pendatang, ada yang sudah menetap, kaum ansor dipersaudarakan. Tujuannya apa? Ketika dipersaudarakan begitu, itu semakin kuat hubungannya, robitohnya itu, ikatannya itu semakin kuat karena hubungan persaudaraan. Dan karena sebab ada hubungan yang dipersaudarakan begitu, ya akhirnya timbul rasa semakin sayang, makin cinta. Kamu dengan teman-teman kamu, dengan orang-orang sahabat-sahabat kamu, itu hubungannya begitu, dipersaudarakan. Walaupun tidak satu nasab, tapi kamu dalam satu pendidikan, dalam satu lingkungan, itu hubungannya yang bersaudara. Biar saling dukung-mendukung, sulitan apa saling bantu-membantu. Jadi tidak kemudian ketika kumpul terjadi perbedaan yang terlalu jauh, mencolok, bahkan saling bermusuhan. Jadi ya lingkungan nggak nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma fadlul ulfah wa amma fadlul ulfati, anapun utawi keutamane rasa sayang iku fal ifadatu mongko aweh faedah, fal ifadatu mongko aweh faedah, wal istifadatu lan jaluk faedah, wa ta'awunu lan tulung tinulung, saling tolong menolong, alal birri wa taqwa, ing atase kebagusan lan ketakwaan. Wa bidzalika kelawan anane iki mau ya faedah bahwa keutamaan rasa sayang tadi saling memberi manfaat. Kamu minta bantuan orang lain atau teman kamu, saudara seiman, itu saling memberi manfaat, saling bantu membantu, saling tolong menolong dalam kebaikan maupun dalam ketakwaan, dalam sifatnya ibadah gitu kan, maupun yang sifatnya muamalah. Bidzalika kelawan anane iki mau yang tadi ya, tastaqimu dadi jejeg, tastaqimu dadi jejeg apa al ahwalu, keadaan, wa ta'dilu lan dadi lurus apa al umuru pira-pira perkara. Kalau kita semua sudah timbul rasa saling sayang menyayangi, mencintai sesama manusia, itu saling memberi
pertolongan, memberi manfaat, bantu membantu, itu akan menjadikan keadaan itu menjadi keadaan apapun lah, itu menjadi jejak-jejak itu ya benar gitu. Kemudian juga lurus. Semua urusan lah kalau manusia itu mau bersatu, saling ya itu timbul rasa kekeluargaannya, artinya juga tadi sebab-sebab tadi ada 5 tadi itu benar-benar dipegang, itu semuanya menjadi beres pokoknya. Jadi kalau ada sekumpulan manusia kok di situ terjadi sesuatu masalah, terjerebrek, lihat yang 5 tadi, ada nggak di situ? Ya, yang 5 tadi ada hubungan nasab, kemudian juga hubungan keluargaan, besanan, terus saling berbuat baik ya. Yang terakhir ada persaudaraan, itu di situ muncul nggak? Menimbulkan rasa sayang nggak di situ? Tapi permasalahan itu muncul biasanya itu karena masing-masing pihak yang bermasalah itu tidak mau merendahkan egonya, tidak mau merendahkan nafsunya. Kalau kedua yang bermasalah, 2, 3, 4 yang bermasalah, mau delosor, mau merendahkan diri, masih mau bukan merendahkan diri ya, mau hatinya itu ditoto lah, rendah hati, dia egonya diturunkan, harga dirinya itu jangan terlalu artinya harga dirinya itu kehormatannya itu ya penting, cuma ketika dari permasalahan itu harus ada solusi biar ketemu. Karena kalau satu sama lain masih egonya masih tinggi, aku pengen ini, aku pengen ini, dua belah pihak ketemu, itu ya nggak ketemu solusinya. Harus kedua belah pihak itu menurunkan tensinya. Kalau nggak bisa, dia misalnya ada orang katakanlah pengennya 5, yang satu juga pengen 5. Nah 5-5 ini kan diperebutkan, misalnya, ya wes, yang rebutan aku tak 2, kamu 3, wes nggak apa-apa, saya ngalah dapat 2 aja nggak apa-apa. Nah itu artinya menurunkan. Tapi kalau masing-masing egonya pengen punya 5, ya akhirnya dua-duanya rebutan, jotos-jotosan. Kadang kamu di tengah jalan ketemu orang urusan Rp1.000 aja bisa jadi berantem. Kadang malah nyawa bisa menyalang hanya urusan 1.000, 10.000 gitu di jalan-jalan itu, preman-preman itu. Dia itu karena egonya tinggi-tinggi mesti. Orang yang ibaratnya kemaki dan sebagainya, merasa punya power, punya kuasa, merasa bisa menjatuhkan orang lain, membuli orang lain, punya fisik yang kuat, kalau berantem menangan gitu kan, dia berarti egonya nggak mau turun, dia bahkan nggak mau mikir, kadang pengennya mainnya otot, nggak mikir, nggak bisa, pokoknya dari ribut ayo gelut. Nah itu orang nggak punya pikiran. Kalau ada masalah ya selesaikan masalahnya, apa, diturunkan tensinya. Marah misalnya, marah ya, agama bicara apa tentang marah? Kamu misalnya kalau marah jangan memutuskan sesuatu, diam dulu, ambil air wudhu, karena marah itu hati lagi panas, unsur api dalam tubuh lagi tinggi. Api kalau sama air adem padam. Makanya kalau marah disunahkan wudhu. Jangan ambil keputusan sebelum marahnya itu turun. Karena kalau kamu marah, pikiran nggak jernih, kamu ngambil keputusan, putusannya jadi nggak objektif. Keputusannya itu karena itu tadi, kadang karena pengen menang sendiri, merasa diganggu kepentingannya itu, diganggu egonya.
Akhirnya kalau malah itu seperti akal ya hilang marah itu. Jadi kalau ada orang marah jangan diajak diskusi. Kalau dalam satu musyawarah ada perdebatan, satu marah itu yang kalah. Karena dia sudah gak jernih lagi mikirnya. Jadi kalau kamu sedang mendiskusikan suatu masalah, satu marah, lebih baik yang satu kamu ingatkan, wudhu dulu mas, wudhu dulu. Misalnya begitu. Atau rehat dulu, biar otak nggak panas, biar kolbu nggak panas. Gimana caranya? Kalau marah, satu kepancing marah, udah dua-duanya marah, ya nggak ada solusi, satu-satu ngotot semua jadi. Ya itu antara lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, qala ngendikan sapa Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu lan padha berpegang teguhlah bihablillahi kelawan tali Allah. Jami'an hale kabeh wala tafarraqu lan aja padha bercerai-berai. Jadi Allah juga berfirman bahwa kita semua harus berpegang teguh pada tali Allah. Tali Allah itu apa? Ya apa yang sudah diturunkan kepada Rasulullah melalui Al-Quran, hadis, kepada sahabat, melalui ajaran-ajaran mereka kita berpegangan yang kuat bersatu, jangan bercerai-berai, jangan bermusuhan. Kalau ada masalah ya segera diselesaikan, jangan berlarut-larut. Hidup nggak nyaman kalau kamu punya masalah dengan orang lain. Kalau kamu susah memaafkan orang lain, ingat bahwa Allah itu jangan-jangan nanti susah mengampuni dosa kita juga. Karena orang lain mesti nggak ada yang ideal, kadang mereka yang salah. Mereka yang salah kok saya suruh minta maaf. Ya harusnya dia yang minta maaf. Ya itu juga nggak ada selesainya kalau begitu. Kalau misalnya kamu nggak mau bertemu untuk itu, karena juga kalau sunnah orang lagi marah-marah itu kan diam. Minimal kan katanya ya Rasulullah mengatakan 3 hari lah, jangan lebih dari 3 hari gitu misalnya. Tapi ya itu tadi berusaha kita itu, misalnya dia nggak mau minta maaf, ya kita dalam hati kita sudah saya maafkan, meskipun dia nggak minta maaf, wes tak maafkan, karena saya berharap Allah mengampuni dosa kita. Ya kita berharap Allah mengampuni kita gitu kan. Dengan kita memberi maaf orang lain, kita berharap Allah juga memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Itu pikirannya, jangan dikedepankan itunya. Karena ya kalau melihat manusia yang ada selesainya, yang dilihat Allah sama Rasulullah aja, berpegangan sama tali tadi. Ya saya akhiri. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.